akan melakukan gugatan, ternyata perintah Pak Prabowo untuk ditarik. Iya. Artinya ya udah, ini satu komitmen komunikasi politik antara Pak Prabowo dengan Mega, antara Gerindra dengan PDIP. Dan itu sebenarnya kalau kita tarik ke situasi politik ekonomi, itu juga membuat happy para pemain ekonomi di tanah air. Stabilitas politik PDIP ini masuk merapat. Artinya kenapa Mas? Kenapa? Artinya antara Gerindra dan PDIP menjaga stabilitas politik. Jadi para pelaku ekonomi ini lebih senang tidak ada gejolak politik yang bisa mempengaruhi investasi mereka. Ya. Jadi artinya kabar bagus ini. Kabar bagus. Sebenarnya kabar jeleknya buat raja kecil tadi aja ya. Memang nih raja kecil nih akan menjadi topik yang cukup hangat ini mungkin sampai habis Lebaran. Karena ada kaitannya nanti mungkin dengan reshuffle ya. Seperti itu. Menarik tiba-tiba Pak Prabowo nyebut raja kecil. Kalau udah marah kayak gitu tuh artinya Pak Prabowo ada sesuatu yang benar-benar cukup luar biasa terjadi. Kira-kira begitu. Iya. Ini gelisahnya udah sampein aja lah. Tapi karakter Pak Prabowo di militer gimana Mas Ibnu melihat dengan Pak Prabowo menurut saya sudah banyak jauh berubah ya dibanding 2014 sama 2019. Sejak menjadi Menhan, Pak Prabowo tentu belajar banyak dari Pak Jokowi. Bagaimana cara komunikasi, berusaha untuk tenang. Bahkan kan misalkan Mas Ipang Wahid ya. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, artinya kan beliau Mas Ipang ini juga memberikan inilah advice lah, masukan komunikasi yang ya mungkin nggak jauh-jauh beda dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatan lebih tenang Pak Prabowo komunikasinya. Mas Ipang salah satu kan komunikasi politik kemarin sebetulnya. Artinya ya udah nih Prabowo, meskipun ya dalam beberapa waktu terakhir kelihatan lepas lagi, terutama tadi saat ngomong FGD. Tapi kalau saat ngomong FGD itu saya jadi ingat waktu Pak Prabowo ngomong omon-omon kan gitu, kan mirip-mirip gitu gesturnya. Tapi ya itu masih dalam, saya kira masih dalam batas wajar ya. Tapi itu bikin happy publik masyarakat loh. Statement Pak Prabowo yang sangat populis ya. Dan menyentuh ranah publik. Iya ngapain juga FGD-an nih buat apa gitu. Bisa itu dibanding kemiskinan ke Australia gitu ya kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi gimmicknya itu sudah dipersiapkan. Di setting. Pasti riset toh. Ada timnya Pak ini. Dan itu menyentuh publik. Benar sama nih. Muslimat NU lagi masanya di depan. Dan sepertinya juga itu dimakan gitu dimakan oleh masyarakat. Masuk barang gitu. itu. Meskipun sudah presiden ya udahlah sekali-kali gue gimmick gitu lah. Kira-kira gitu. Dan masyarakat seneng banget gitu. Kalau kita jadi kemarahannya Pak Prabowo dan tadi kemarahannya itu dibungkus dengan tadi yang FGD kayak sambil bercanda gitu, kayak ngomong ekspresinya. Ekspresinya masyarakat happy aja menerima pesannya itu sampai bukan yang marah-marah. Kalau yang 2014 2019 kelihatan bahwa emosinya tuh sangat kuat kayak gitu. Meskipun kita ngerti substansinya betul. Tapi delivery-nya itu memang betul berbeda. Tapi yang di acara pidato beliau di Muslimat NU kemarin di Surabaya Mbak Hovifah kan. Ada yang menarik ketika beliau bilang, saya sebenarnya nggak deket-deket amat sama Mbak Hovifah. Ya kan? Saya dikenalin sama Pak Jokowi. Saya jujur belajar politik dengan Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah. Kenapa nyampein itu Mas? Pak Prabowo mungkin yang merasa sekarang itu seperti ada situasi di mana Pak Prabowo itu seperti ingin dipisahkan dari Pak Jokowi. Dia misalkan ada orang yang mau memisahkan itu maksudnya. Situasi sekarang ya, pemberitaan segala macam di medsos seperti itu. Kalau kita lihat misalkan untuk urusan IKN. Sekarang hanya dianggarkan 48 triliun ya. Untuk 5 tahun ke depan ya. Bahkan katanya diblokir kemarin Menteri PU-nya bilang, ini nggak ngobrol bagaimana tiba-tiba statement diblokir nih. Artinya langsung kan, wah ini berarti udah pisah jalan nih. Iya. Kita langsung baca begitu memang. Bahkan Pak Jokowi juga banyak diwawancara gitu. Ya, ini IKN bagaimana nih Pak, kayaknya kok nggak lanjut. Jangan tanya saya dong. Terus ada berita, ada meme bahkan membandingkan Hambalang dengan IKN. Artinya kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya. Tetapi Pak Prabowo masih berusaha untuk menjaga pendapat publik bahwa nggak ada perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya pikir ya Pak Prabowo juga ingin meyakinkan para investor, meyakinkan masyarakat ekonomi yang lebih luas bahwa
negara ini situasinya baik-baik saja. Jadi makanya itu beliau perlu menyampaikan. Perlu menyampaikan di publik. langsung. Nggak ada masalah kok Kan kita. sudah ada masalah gas 3 kilo hilang terus segala macam. Pagar Dia tidak laut. ingin menambah masalah terjadi perpecahan Jokowi dan Prabowo. Itu akan menambah sentimen negatif dari para pelaku ekonomi. Jadi Pak Jokowi berbahaya. masih berpengaruh dong. Pak Jokowi jelas masih berpengaruh. Dari situasi nasional politik ekonomi lah maksud saya. Oh, Makanya perlu dijaga itu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo melihat gini, kalau publik menafsirkan, ya terutama pelaku ekonomi nih, para pelaku saham lah, terjadi perpecahan yang serius antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu juga akan mempengaruhi bagaimana investor masuk ke tanah air. Oh ya? Ya perdagangan saham segala macam. Kenapa Karena Mas? ya Pak Jokowi ini kan kalau sudah memposisikan diri, memperlihatkan ke publik bahwa dukungan orang-orang dengan kekuatan ekonomi di tanah air itu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Jadi artinya perlu disampaikan makanya segera ya. Iya. Ada yang mau panas-panasin hubungan kita nih. Misalkan ada yang bilang Pak Jokowi udah nggak kuat kok segala macam. Besoknya Pak Jokowi mengundang keluarga Mochtar Riyadi datang bertemu, mengundang loh dulunya, bukan Pak Jokowi datang, enggak mengundang gitu. Dan pasukannya datang lengkap, komplit. Pak Mochtar Riyadi, terus Pak James Riyadi lengkap gitu, lengkap. Artinya Pak Jokowi ingin menunjukkan ke publik, ke para politisi, ke para pemain ekonomi bahwa dirinya masih kuat, dirinya masih berpengaruh. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan itu yang menurut saya juga akan sangat diperhitungkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi nggak hanya kuat punya orang-orang di kabinet, punya anak yang jadi wapres, tapi juga dukungan di belakangnya itu juga masih kuat dari kekuatan-kekuatan ekonomi besar. Kemarin acara di luar ya, Dubai ya? Ke Uni Emirat Arab. Saya juga kaget ngelihat di media sosial. Kok ini kayak kunjungan presiden? Gitu. Emang kalau yang nyinyir bilang kok main presiden-presiden lagi? Iya. Padahal memang kan kunjungan resmi. Kunjungan ya ada Tony Blair, ada Kevin Rudd dari Australia juga. Begitu juga Bu Mega ke Italia, hampir bersamaan kan waktunya kan. Tapi yang mendapat sorotan lebih memang Pak Jokowi. Pak Jokowi, dibilang bukan main presiden-presidenan, bukan ya? Itu resmi, undangan resmi berarti ya? Dari Uni Emirat Arab ya? Iya, salah satu lembaganya di sana. Mas Ibnu, aduh, ngobrol panjang banget disuruh kepanjangan kata Mas Toga ini. Tapi Mas, kira-kira coba satu Mas, sebelum terakhir closing, bikin kita optimis lah publik soal ini dengan segala macam isu pagar laut, gas LPG, itu kan isu grassroots semua ya. PHK honorer, isunya sangat di kita nih ranah-ranah bawah. Apa yang buat kita optimis soal inilah kira-kira dari untuk kebijakan pemerintah? Dalam survei terakhir Kedai-Kopi 100 hari Prabowo Gibran, 80,1% ya puasan tadi. Masyarakat masih optimis terhadap kabinet ini dengan satu syarat, bahwa Pak Prabowo dan kabinetnya memperhatikan isu-isu terutama terkait isu ekonomi. Artinya seperti kasus gas LPG 3 kg akhirnya dikembalikan lagi, bisa sampai ke warung-warung, pengecer. Lalu nanti dalam isu yang agak serius ini ya, PHK terhadap para honorer ini harus bisa diselesaikan. Ini penting banget. Kalau ini nggak selesai, ini panjang urusannya. Karena ini sudah mau puasa, ini sudah mau lebaran, ini akan jadi isu yang luar biasa. Baru 1-2 konten ya. Ada penyiar RRI, terus ada yang karyawan TVRI di Jogja. Itu sudah viral luar biasa. Mewakili banyak orang berarti. Sudah mewakili banyak orang. Tetapi optimisme saya itu nggak cuman karena berharap ke Pak Prabowo dan kabinetnya. Optimisme saya juga karena masyarakat kita itu menempati posisi 1 di World Giving Index. Masyarakat kita itu paling dermawan di dunia. Orang nggak punya duit pun dia masih bisa ngasih infak masjid, paling rajin nyumbang. Dan di bulan Desember kami kan ada survei kedermawanan. Oh, ada data terakhir. Ada survei kedermawanan. Jadi di situ bahkan masyarakat itu Indonesia kan nyumbang ke Palestina segala macam. Oh iya betul. Tapi mereka itu juga punya prioritas yang tinggi untuk nyumbang di dalam. Artinya ini kembali nih yang kemarin ada isu agak ramai itu MBG. Sebenarnya kalau ditarik MBG ini nanti juga bisa dibantu oleh masyarakat. Tinggal dibuat saja mekanismenya bagaimana. Kan kemarin sempat ya ramai. Swadaya masyarakat mesti ya.
masyarakat membantu kan, Membantu membantu sendiri. nggak hanya dengan uang, Oke. tapi dari survei kami juga bisa. masyarakat juga mau bantu dengan Apapun waktunya, dengan kontribusinya, tenaganya, atau nganter segala macem. Kan kemarin sempat Tinggal rame. dibikin sistemnya. Tinggal, jadi keoptimisan saya itu misalkan karena kemarin sempat ramai ketua DPD bilang zakat untuk MBG. Iya, ketua DPD. Ya, lalu Sultan Najamuddin. Sultan Najamuddin, lalu rame Artinya itu- masyarakat. Artinya itu bisa ya? Enggak, Secara teknis itu bisa, tapi kan kalau zakat nggak boleh Iya, rata iya, tuh. iya, oke. Ya udah yang terima yang 8 Maksudnya idenya itu sebenarnya relate ya. relate Oke. kayak gitu. Meskipun itu nanti harus di apa namanya di Dibikin breakdown. aturan yang clear ya. Ya udah misalkan jangan pakai zakat, misalnya pakai infak sedekah aja. Iya. Itu bisa tuh. Bisa semua tuh yang menerima. Tapi kalau zakat kan hanya 8 orang 8 macam penerima Mustahik. zakat aja yang boleh menerima. Artinya ya udah itu kalau pakai zakat hanya boleh di wilayah-wilayah yang memang Yang berhak penduduk miskin menerima. Oke, gitu. ya. Jadi optimisme saya itu karena dua, semoga Pak Prabowo tetap memperhatikan masyarakat dan kabinetnya juga. Dan kedua sebenarnya masyarakat kita punya potensi untuk berbagi, untuk saling membantu. Itu aja dimanfaatkan. Itu kalau dua hal Dirangkul itu lah ya. ya dirangkul. Artinya Pak Prabowo kalau nanti masyarakat mau ikut membantu dalam program MBG itu kan nanti juga meringankan ya negara, tapi tinggal dibuat mekanismenya itu yang transparan, yang oke, sehingga kita itu berkolaborasi antara masyarakat dan negara. Itu indah sekali harusnya. Gitu. Betul. Mas Ibnu terima kasih nih Terima kasih. ngobrol-ngobrol ini banyak